hijau, langit yang biru, dan dihiasi dengan pelangi. Begitu indahnya ciptaanmu Tuhan kepada kami semua. Kami sangat berterima kasih kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Allah yang telah menciptakan dunia ini dengan indah. Kami patut menyukurinya dan serta melestarikannya. Sekian bisa. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menjadi beribadah. Mari kita angkat lagu pujian pertama kita hari ini. Bersuka
Selamat pagi, shalom, selamat berjumpa lagi kita dalam persekutuan. Percayalah dalam persekutuan tentu mengandung janji. Oleh sebab itu mari kita masuk di dalam persekutuan agar iman kita tetap kokoh menghadapi kehidupan di masa saat ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kemurahan hati itu adalah tindakan orang yang memiliki persekutuan yang dekat dengan intim dengan Tuhan. Tidak semua orang bisa bermurah hati. Apalagi soal memberi, itu perlu ada 3 kali berpikir untuk melakukan tindakan untuk memberi. Tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan supaya kita bisa memahami dan tentunya bertindak dari apa yang kita dengarkan atau firman yang kita dengarkan. Di dalam Amsal pasal yang 11 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kemurahan hati memberi lebih dari yang Anda bisa, dan kesombongan mengambil lebih sedikit dari yang Anda butuhkan. Bermurah hati itu didasari dengan hati yang tulus, tanpa memikirkan imbalan atau balasan yang apa yang sudah diberikan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada hubungan antara menjadi orang yang baik dan bermurah hati, serta ini penuh cinta. Dengan apa yang ada atau tidak ada dalam dompet Anda, itu akan dilihat dari hati. Sifat itu muncul dari yang ada di dalam hati. Maka ketika ingin kita memberi, sebenarnya bukan masalah diisi dompet, tetapi isi hati kita. Apakah kita memberi dengan ketulusan atau tunggu dulu, hitung-hitung apakah ini akan menguntungkan ke depan atau seperti apa. Kemurahan hati itu didasari sebenarnya dari hati yang paling dalam. Sehingga hal ini tidak memikirkan untung ruginya. Maka berbuatlah sesuatu kebaikan tanpa pamrih. Lebih daripada itu, dasar kemurahan hati adalah karena kita sendiri sejatinya hidup dari kemurahan hati Tuhan. Jadi tidak perlulah hitung-menghitung. Ya kalau memang kita bisa bermurah hati memberi, berilah semampunya, sebisanya, dan setulusnya. Karena hal itu membuat kita bahagia dan tentunya kita menggenapi firman Tuhan. Hal memberi sebenarnya bukan diukur dari materi, tetapi ketika kita memberi bantuan kepada orang, tenaga kita, pikiran kita, atau apapun yang kita miliki, apabila kita dengan ringan hati membantu orang, memberikan pertolongan pada orang lain, hal itu adalah suatu kebahagiaan karena kita bisa menolong orang, meringankan beban orang, tanpa memikirkan pamrih, tanpa memikirkan keuntungan, tanpa memikirkan imbalan yang akan diterima. Orang seperti inilah orang yang berbahagia, yang menggenapi firman Tuhan. Maka mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita masih memiliki hati yang bermurah hati seperti Bapak kita di surga? Mari dengan firman ini
kita diarahkan untuk tetap memiliki kemurahan hati. Percayalah saudara yang terkasih, ketika kita memberi bukan kita akan menjadi jatuh miskin atau berkekurangan, tetapi ini akan menjadi tolak ukur kita sejauh mana kita mengimani firman itu di dalam kehidupan kita. Karena banyak orang percaya, ya, mengerti firman tapi tidak melakukan firman itu. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah kita menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman yang baik. Dan ini tentunya dibutuhkan dengan pengetahuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berlomba-lomba bermurah hati. Karena apabila sudah waktunya, pasti kita pun akan menuai. Kehidupan ini masih berlaku namanya hukum tabur tuai sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita tabur, itu juga lah yang akan kita tuai. Bukan nanti, tetapi pasti itu akan ada. Lusa akan datang, itu akan ada dalam bagian kita. Oleh sebab itulah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menjadi pendengar firman yang baik dan pelaku firman yang baik. Demikianlah pesan Tuhan bagi kita di saat ini. Biarlah kita sungguh-sungguh memiliki tindakan untuk tetap bermurah hati. Terima kasih. Biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Shalom. Salam Bu, saya akan mengerjakan tugas keterampilan saya tentang membaca puisi yang berjudul Alamku yang Indah. Alamku yang indah, tercipta dari yang esa. Emas dan permata menjadi upati, tak pernah mampu menyanding nama itu. Hijau pun menjadi kuning, riuh bocah-bocah sedang bermain. Menanam padi dengan beramai-ramai, sungguh damai yang tak tergantikan. Harta emas pun tak mampu, sebongkah batu pun tak dapat dibandingkan dengan segenggam padi, dengan segenggam harapan petani. Terima kasih Bu. Begitu besar kekuasaan Allah Bapa menciptakan alam semesta begitu luas tanpa batas. Hapus semua keangkuhan, karena langit tak pernah mengatakan Dia tinggi. Ku kagum pada Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta begitu sempurna. Selamat sore Bu, saya Kristina Damayanti Turnip dari kelas 76. Saya mau membacakan puisi tentang alam semesta. Alamku, alam dan indah dipandang, begitu sejuk, begitu merasuk jiwa, dihiasi cahaya mentari yang menyinari, diiringi alunan air yang mengantir. Oh alamku, ku sadari mengapa terjadi terlalu cepat berubah. Hutan kehilangan pohonnya, bukit kehilangan kehijauannya, seolah manusia tak peduli akan alam ini. Wahai manusia, lestarikanlah alam ini, dengan jagalah alam ini untuk anak cucu menanti. Terima kasih Bu, selamat sore.